Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik, yaitu tema 4A, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Silahkan anak-anak persiapkan buku paketnya, buku pendalamannya, buku tulisnya, dan juga alat tulisnya ya nak. Seperti yang sudah kita ketahui, negara kita sangat kaya akan kebudayaan. Kemarin kita sudah belajar keberagaman kebudayaan Indonesia, dari mulai upacara adat, rumah adat, pakaian tradisional, dan salah satunya adalah tarian tradisional. Berbagai tarian tradisional berasal dari berbagai suku bangsa di seluruh wilayah Nusantara. Tarian tradisional akan terus ada jika kalian sebagai generasi muda turut melestarikannya. Salah satu cara melestarikannya adalah dengan mempelajari gerakan-gerakannya. Di pelajaran sebelumnya, kita telah belajar formasi tari saman. Yang pertama, formasi berbanjar satu baris. Dan yang kedua, formasi berbanjar 3 baris. Tari saman juga memiliki beberapa level, yaitu level tertinggi adalah berdiri dan level terendah adalah membungkuk ke depan hingga hampir rata tanah atau biasa disebut dengan bersujud. Ini adalah salah satu formasi tari saman, yaitu formasi berbanjar satu baris. Yang kemarin sudah Bu Guru jelaskan, formasi ini terdiri dari 9 penari. Penari nomor 5 berada tepat di tengah, yang berfungsi sebagai pemimpin. Penari ini menentukan gerak, level tari, dan syair yang dinyanyikan. Penari nomor 4 dan 6 bertugas membantu pemimpin dalam gerak tari. Nomor 2, 3, 7, dan 8 bertugas mendukung gerak tarian dan menjaga kerapatan antar penari. Sedangkan penari nomor 1 dan penari nomor 9 bertugas menjaga formasi agar tetap lurus. Perbedaan itu sangat indah. Perbedaan itu juga anugerah. Kita harus mensyukuri dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Kita harus menghargai dan toleransi terhadap agama lain. Jika mereka beribadah atau merayakan hari rayanya, kita tidak boleh mengganggu dan harus bertoleransi terhadap mereka. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kamu akan mempelajari cara membuat ringkasan. Ringkasan itu apa sih? Ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Cara membuat ringkasan yang pertama adalah membaca teks asli. Dengan membaca, kita akan mengetahui informasi yang ada di dalam teks yang akan diringkas. Lalu yang kedua adalah menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf. Yang ketiga adalah membuat ringkasan. Susunlah tiap gagasan pokok pada langkah 2 tersebut menjadi sebuah paragraf. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi paragraf. Nah, ini ada contoh satu paragraf, judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing.
hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pada paragraf ke-1 ini kita bisa lihat intinya, yaitu kita lihat dulu gagasan pokoknya. Di gagasan pokok ini adalah hari Minggu sekolah terlihat ramai. Nah, kenapa di hari Minggu itu sekolah terlihat ramai ya? Kalian bisa jabarkan secara ringkas dari paragraf ini. Contohnya, hari Minggu, semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas karena hari Senin ada lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-temannya sudah membagi tugas dan tanggung jawab. Nah, ini ringkasan secara singkat dari paragraf pertama. Lalu kita lihat ke paragraf kedua. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-temannya memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Nah, inti dari paragraf 2 ini adalah Edo dan Marta datang terlambat. Jadi ringkasannya bisa kalian buat seperti ini. Edo dan Marta datang terlambat karena harus ibadah ke gereja. Udin dan teman-temannya saling toleransi walaupun berbeda agama. Mereka bekerja sama. Terima kasih anak-anak hebat kelas 4C. Semangat selalu dan jangan lupa sholat 5 waktu dan ucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, dan juga pendamping di rumah yang sudah menemani kalian belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.